Sebelum balik merantau ke Malaysia, saya sempatkan untuk singgah di rumah Pak Cik dan Mak Cik yang tinggal di tepi hutan. Alhamdulillah kedua-duanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan inilah usaha kecil saya, sahabat-sahabatku semua, yang hasil merantau daripada Malaysia ya. Kebetulan istri saya jualan TOS di depan pasar yang ada di kampung saya. Alhamdulillah bersyukur selama saya merantau dan bekerja di Malaysia, di kampung ada hasil, bisa buat usaha kecil-kecilan, dan sekarang nak masuk balik merantau ke Malaysia lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Rame yang bertanya, Bang, kenapa balik merantau lagi ke Malaysia? Karena mau cari modal untuk buat usaha, sahabatku semua. Dan alhamdulillah selama saya bekerja di Malaysia paling tidak ada tabungan sedikit demi sedikit untuk di kampung halaman, sehingga juga bisa mempunyai usaha kecil-kecilan, sahabatku semua. Kemudian saya merantau di Malaysia lagi karena saya sudah punya bos yang sangat baik di sana, sehingga kalau untuk bolak-balik ke sana itu tidak susah. Kalau di kampungnya Bang Toha, sahabat-sahabatku semua, sarapan pagi yang paling populer itu adalah nasi pecal. Jadi di kampung saya ini nasi pecalnya itu seperti ini. Lauknya tidak begitu banyak, ada sate usus, kemudian bergedil, telur sambal, dan inilah menu sederhana yang ada di kampungnya Bang Toha saat sarapan pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Sebulan di kampung halaman, saya pun juga rindu dengan makanan yang ada di Malaysia, terutama nasi lemak saat sarapan pagi. Biasanya kalau di Malaysia, sarapan yang paling populer adalah nasi lemak roti canai. Kemudian dengan teh tariknya yang begitu sangat enak dan mantep banget. Akan tetapi kalau di kampungnya Bang Toha, biasanya kalau pagi-pagi sarapannya ya nasi pecal. Kalau tidak nasi pecal, nasi uduk. Nasi uduk yang sering dibilang mirip-mirip nasi lemak, akan tetapi kalau nasi uduk itu tidak memakai sambal ya, sahabat-sahabatku semua. Berbeda dengan nasi lemak. Kalau nasi lemak memakai sambal dan lauknya pun juga cukup bervariasi. Kalau nasi lemak ada rendang, ada pula daging, kemudian ayam masak merah. Enak lah pokoknya. Jadi lauknya itu bervariasi. Akan tetapi kalau nasi uduk di kampungnya Bang Toha, lauknya tidak begitu banyak. Nah, ini dia sarapan sederhana yang ada di kampungnya Bang Toha. Minuman yang paling populer kalau di kampungnya Bang Toha ya TOS, sahabatku semua. Jadi minumannya cuma satu jenis. Sebelum ke rumah Mak Cik dan Pak Cik yang tinggal di tepi hutan, saya singgah dulu ke farmasi ya, untuk membelikan obat. Pak Cik dan Mak Cik kemarin katanya badannya kurang sehat. Jadi saya belikan obat untuk menyehatkan badan lah, supaya nanti tidak terkena demam ataupun penyakit lain-lainnya. Kira-kira seperti itu, sahabatku semua. Dan alhamdulillah terima kasih sahabat-sahabatku daripada Malaysia yang telah memberikan sokongan, dukungan channelnya Bang Toha. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga langkah-langkah kecil yang saya lakukan ini bisa membawa manfaat ya untuk orang-orang yang ada di sekitar. Ini semua adalah hasil daripada sahabat-sahabatku daripada Malaysia yang telah sudi menonton channelnya Bang Toha. Kali ini pergi ke pasar dulu, sahabat-sahabatku semua, untuk membelikan oleh-oleh atau buah tangan kepada makcik dan makcik yang tinggal di tepi hutan. Dan seperti ini suasana pasar tradisional yang ada di kampungnya Bang Toha. Di pasar kampung saya, sahabat-sahabatku semua, yang paling populer itu makanan di sini adalah kerupuk. Kalau di Malaysia kerupuk kan tidak begitu populer ya, akan tetapi kalau di kampungnya Bang Toha begitu sangat populer. Untuk sayur mayur yang ada di kampungnya Bang Toha ini harganya cukup murah meriah ya. Jadi tidak begitu terlalu mahal, tetapi kalau ayam agak mahal sedikit. Alhamdulillah sudah sampai di rumah Pak Cik dan Mak Cik yang berada di tepi hutan, sahabat-sahabatku semua. Kali ini saya membawa sedikit oleh-oleh ya. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia yang telah sudi menonton videonya Bang Toha serta menyokong channel ini. Semoga hal-hal yang
kecil saya lakukan ini bisa bermanfaat ya. Dan tentunya ini semua daripada kalian semua, sahabat-sahabatku semua. Kali ini saya ditemani sang istri. Cukup lumayan jauh ya dari kampung saya untuk pergi ke sini, sahabat-sahabatku semua. Dan beliau ini tinggal di rumah kecil. Kemarin sahabat-sahabat daripada penontonnya Bang Toha juga ramai yang berkomentar, "Bang, rahasianya Pak Cik itu apa? Kok sampai sesehat itu?" Berkebun di lahan hutan seperti ini, sahabat-sahabatku semua, Pak Cik dan Mak Cik itu tidak bisa menetap ya. Jadi sewaktu-waktu beliau itu juga pindah tempat, karena ini sudah ditanami pohon jati, bermakna nanti kalau pohon jati ini semakin membesar, jika ditanami jagung ataupun tanaman lainnya tidak bisa tumbuh subur, sahabat-sahabatku semua. Dan alhamdulillah ternyata beliau dalam keadaan sehat. Kalau kemarin kurang sehat, sekarang beliau sudah sehat. Jadi alhamdulillah, saya pun juga ikut senang. Meskipun sudah umur hampir 90 tahun, yang membuat saya kagum, beliau ini luar biasa di dalam bekerja keras ya. Dan ini adalah alat-alat masaknya. Jadi alat-alat masak di sini sangatlah sederhana, dapurnya pun juga sangat sederhana. Beliau kalau masak memakai kayu bakar ya. Walaupun tempatnya sederhana akan tetapi rapi dan bersih. Kadang-kadang saya juga teringin nak bermalam di sini ya. Seperti apa rasanya bermalam tinggal di rumah yang sangat sederhana seperti ini. Kata Pak Cik kalau malam itu dingin, sebab di sini anginnya cukup lumayan kuat, sahabat-sahabatku semua. Karena daerah ini juga agak lumayan tinggi atau daerah perbukitan. Dan kayu-kayu bakar ini merupakan hasil daripada pencarian Pak Cik ya. Jadi beliau selepas pulang dari kebun, beliau membawa kayu sedikit demi sedikit untuk dikumpulkan di depan rumah. Dan alhamdulillah beliau sangat senang ketika saya bawakan obat-obatan dan juga sedikit oleh-oleh, sahabatku. Masya Allah, alhamdulillah. Tahun lalu sebelum saya balik ke Malaysia juga ke sini, dan sekarang alhamdulillah diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Mak Cik dan Pak Cik yang tinggal di tepi hutan. Alhamdulillah bisa berbagi rezeki sedikit ya untuk Pak Cik dan Mak Cik yang tinggal di tepi hutan ini. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia yang sangat-sangat positif, sangat-sangat respect luar biasa telah mendukung channelnya Bang Toha. Mudah-mudahan hal-hal kecil ini bisa bermanfaat ya untuk Mak Cik dan Pak Cik yang ada di sini. Tadi pun Pak Cik dan Mak Cik di sini amat sangat bahagia ketika saya bawakan oleh-oleh sedikit dan juga obat-obatan untuk beliau ya, karena katanya beliau badannya kurang sehat. Tadi pergi ke farmasi untuk membeli obat, alhamdulillah sekarang beliau katanya sudah sehat semula ya. Ya mungkin karena Pak Cik dan Mak Cik kecapean ya, karena beliau setiap harinya itu pergi ke kebun ya. Bayangkan kayu sebanyak gini, ini pun juga Pak Cik, dia cari kayu di area sebelah sana, kemudian dibawa pulang ke sini untuk kayu bakar. Jadi beliau ini memasak tidak menggunakan gas, akan tetapi menggunakan kayu bakar di rumah yang sederhana ini. Namun walaupun sederhana, sangatlah bersih, sahabat-sahabatku semua. Untuk beliau kalau mau mandi, mau sholat, di sana ada musolanya. Jadi keperluan air beliau mengambil daripada surau yang ada di sana. Jadi ini untuk tempat tidur saja, sahabat-sahabatku semua. Meskipun tinggal di tepi hutan, tapi dekat dengan jalan raya. Dan rumah-rumah kecil ini dari sini sampai ujung sana juga ada penghuninya. Sehingga kalau malam ya rumah-rumah seperti ini ada orangnya, sahabat-sahabatku semua. Dulu waktu pertama kali ke sini saya hampir tidak percaya ya bahwa kok ada di kampung saya orang yang tinggal di tepi hutan, dan ternyata memang ada. Beliau memang berkebun, jadi daripada pulang balik ke rumahnya lebih baik membuat rumah kecil yang sederhana seperti ini. Kalau untuk mau buang air besar juga di sana ya, sahabat-sahabat semua, di surau atau di musola.
sudah disediakan oleh pihak daripada perhutani atau pihak daripada pemerintah hutan yang ada di kampungnya Bang Toha. Pak Cik pun sangat terkejut ketika saya datang ke sini selalu bawa oleh-oleh. Titipan daripada teman-teman dari Malaysia. Disuruh dikasih mbahnya untuk oleh-oleh. Beliau ini sebenarnya amat sangat segan apabila saya datang sini selalu bawa oleh-oleh. Beliau pun juga berkata, kalau datang ke sini datang, tak payah bawa ini bawa itu. Masya Allah. Meskipun di usia yang sudah tua, beliau ini tidak mau merepotkan seseorang ya. Bahkan juga disuruh berhenti anak-anaknya untuk supaya tidak berkebun, akan tetapi katanya beliau lebih bahagia berkebun daripada duduk diam di rumah. Dan seperti ini tanaman-tanaman beliau ya. Kalau jagungnya itu sudah panen beberapa bulan yang lalu, akan tetapi saat ini masih ada tanaman ubi kayu. Harga ubi kayu di kampung saya sayangnya itu sangat murah sahabat-sahabatku semua. Tidak seperti ubi kayu yang ada di Malaysia, harganya cukup lumayan mahal. Jadi kalau ubi kayu di sini harganya murah, ya sebab karena mungkin kurang peminatnya ya. Ataupun mungkin karena di desa banyak pohon ubi kayu. Dari video ini mungkin kita juga bisa belajar banyak dari Pak Cik dan Mak Cik yang tinggal di sini ya sahabat-sahabatku semua, bahwa kenyamanan, kedamaian, kekayaan itu semuanya daripada hati kita ya. Jadi kalau hati kita terasa nyaman, damai, terus kemudian mensyukuri apa yang ada di sekitar kita, insya Allah kita akan terasa menjadi orang yang kaya raya. Akan tetapi bila kita sering mengeluh, maka dikasih seberapa banyak pun pasti akan merasa kekurangan. Akan tetapi di sini saya melihat hal yang sangat luar biasa dari Pak Cik dan Mak Cik yang tinggal di sini. Meskipun tinggal di rumah kecil yang sangat sederhana, akan tetapi beliau begitu sangat-sangat bahagia ya, dan sangat penuh dengan kedamaian. Inilah yang dinamakan bahwa kekayaan itu daripada hati kita masing-masing. Jadi kalau kita selalu senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang ada di sekitar kita, maka hidup kita akan menjadi tenang dan damai. Karena waktunya sudah sangat siang hari dan saya pun juga ada urusan di rumah, mau persiapan untuk balik merantau lagi ke Malaysia, dan mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan tentunya tidak ada halangan suatu apapun. Untuk sahabat-sahabatku mohon doanya ya. Dan saya akan pamit kepada mbahnya. Mbah, saya balik dulu ya. Balik. Bahkan ketika saya minta izin mau balik ke rumah terlebih dahulu, Pak Cik ini tidak memperbolehkan saya kalau saya balik ke rumah dengan tangan kosong. Kali ini dia akan mengambil ubi kayu untuk dibawa, untuk dikasih saya untuk buah tangan oleh-oleh orang rumah. Kata beliau ubi kayunya itu katanya sangat manis dan lembut. Walaupun usia sudah tua, tetapi beliau ini masih sangat cergas ya. Mungkin karena kebiasaan beliau berkebun setiap harinya, jadinya terbiasa meskipun sudah usianya hampir 90 tahun. Bayangkan sahabat-sahabatku semua, 89 tahun masih secergas ini. Dan beliau juga sudah terbiasa dengan cuaca yang begitu sangat panas seperti ini. Saya sangat kagum dan salut. Kuncinya jika ingin bahagia tenang, hatinya harus senantiasa damai dan bersyukur, kata beliau. Dan ini dia tanaman ubi kayu beliau. Setelah dikasih cukup lumayan banyak, katanya pun juga masih kurang. Mau dicarikan ubi yang lebih sedap lagi. Dan beliau pun juga sangat takut ya, karena nanti takutnya setelah sampai ke rumah ubi kayunya tidak cukup untuk orang rumah. Jadi beliau akan memberikan ubi kayu yang cukup lumayan banyak lah kepada saya sahabat-sahabatku semua. Sekarang beralih ke samping rumah. Kata beliau ini adalah ubi kayu roti.
lembut, manis, dan enak. Biasanya kalau beliau jual ubi kayu akan datang penjual ya. Jadi penjual datang ke sini kemudian nanti akan dibeli secara keseluruhan. Tapi sayangnya untuk harga ubi kayu yang ada di kampung saya sekitar 40 sen, itu yang paling mahal. Alhamdulillah dapat ubi kayu dan saya pun juga sangat bahagia, setidaknya bisa bermanfaat untuk orang yang di sekitar. Meskipun ini hanya langkah kecil ya sahabat-sahabatku semua, akan tetapi mudah-mudahan suatu saat nanti juga bisa menjadikan lebih banyak lagi berguna untuk bermanfaat bagi sesama. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia, ini semua karena kalian semua.